Jadi Lesti ini baru dipolisikan 2 hari yang lalu oleh kuasa hukum dari Yani Dores ya. Yani Dores ini kalau nggak salah sepupu dari atau saudara dari Dedi Dores yang dia merupakan musisi asal Sumedang sebetulnya, kelahiran Sumedang ya. Ya mengklaim mengcover beberapa lagu yang diupload di YouTube tanpa seizin beliau, Yani Dores itu. Ya diantaranya adalah Bukan Cinta Biasa, Takdir Cinta, dan juga Terkesan dan lain sebagainya macamnya. Jadi disinyalir bahwa kalau Lesti itu udah mengcover lagunya, diupload di YouTube dari tahun 2018 sampai sekarang tanpa izin dan katakanlah nggak ada sumbangsinya sama sekali ke pencipta lagu gitu kan ya. Dan sementara Lestinya itu ya bisa kemana-mana lah ya, oke lah. Kita mungkin bisa menebak dari hal itu ya. Kita bisa menebak itu kemana arahnya ini. Ya ini serupa tapi tak sama dengan kasusnya Once dan juga Dani, artinya kan gitu. Kalau Once bedanya itu dia konser langsung, kalau Lesti ini dia cover lagu dengan mengupload di YouTube kan kayak gitu. Jadi ini permasalahan yang memang belum bisa diselesaikan antara pencipta lagu dan juga penyanyi. Bukan belum ada titik temu sebetulnya. Gue setuju. Beberapa wawancara lalu, beberapa hari lalu wawancara Ica dengan Sophie Navita ya, dari Sophie Navita itu menjelaskan gini, bahwa ini jangan sampai malah jadi penyanyi dan pencipta lagu itu saling bertabrakan ya, saling beradu satu sama lain, saling permasalahan satu sama lain. Tapi harus sama-sama menyadari bahwa musuh bersama kita itu adalah LMK, katanya kan gitu ya. Sedikit banyaknya meskipun ya gue baru musisi apa sih gitu ya. Tapi gue memahami bahwa sebetulnya kan yang harus dipermasalahkan itu adalah sistem pembagian sharing profit antara pencipta dan penyanyi itu seperti apa dan harusnya bagaimana gitu kan ya. Nah ini kan sebenarnya ada lembaganya, kolektifnya itu LMK dan semuanya harus ke LMK. Nah berarti kan sebetulnya yang dipermasalahkan ini adalah LMK-nya. Maka pendapat dari Ica itu kan yang harus disadari itu adalah ini yang harus diperbaiki itu adalah LMK-nya gitu, bukan kita komposer pengen seperti ini sementara penyanyi sebentar dong jangan kayak gini gitu kayak gitu. Dan lagi-lagi ini masalah dengan hampir sama dengan Agnes Mo juga ya. Ya jadi istilahnya ini masalah izin mengizin ya. Berbicara ya, kalau dalam istilah bahasa Sunda itu kan bahasa itu nggak mahal ya. Bahasa itu nggak dibeli gitu kan kayak gitu ya. Namun seperti ini saja bisa dilaporkan ke polisi. Ya gue sih cuma berharap hal-hal seperti ini secepatnya diselesaikan. Apalagi ini masalahnya adalah yang nggak hanya masalah perizinan saja, hanya masalah komunikasi saja antara penyanyi dan pencipta lagu kan kayak gitu. Dalam hal ini, Lesti kehilangan denda, terancam denda 1 miliar dan penjara kurang lebih 10 tahun. Cuman gue bilang sih, harusnya ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan aja sih. Tinggal misalkan Lestinya mengunjungi Yani Doresnya, atau misalkan kuasa hukumnya itu tinggal komunikasi dulu sama Lestinya. Harusnya ini bisa selesai dengan kekeluargaan sebetulnya. Namun ya entahlah, ini mereka mungkin punya pertimbangan tersendiri ya. Mereka harus akhirnya memperkarakan ini ke polisi. Dan hal ini juga udah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Haji Ade Ari Syam Indradi, ya bahwa memang sudah ada laporan dari kuasa hukum dari Yani Dores untuk Lesti Kejora. Nah ini gue heran nih. Ya gue mungkin belum paham tentang prosedur hukum ya. Sebenarnya Lesti Kejora itu kan nama panggung, bukan nama asli. Kok di situ disebutkan inisialnya LK yang merupakan Lesti Kejora. Nah, ini tolong di komen dong, maksudnya gimana ya? Karena kan yang terlapor itu adalah Lestinya gitu. Sementara nama Lesti itu bukan Lesti Kejora kan gitu ya. Atau alias LK yang diinisialkan, atau ya memang apakah nama panjang itu adalah memang LK atau gimana, ya tolong lu komen di bawah, gue belum tahu ya. Namun yang jelas ya nanti akan ada pendalaman, akan ada proses, mudah-mudahan aja ada jalan terbaik dan jauh lebih baik lagi ini sudah islah di secara keluargaan lah kayak gitu. Malu-maluin lah kalau dikit. Ya gue bukan menyepelekan hak cipta ya. Gue kalau di posisi mereka itu pasti memang mau melakukan hal yang sama mungkin. Artinya dalam hal ini menagih hak gue gitu kan ya. Hak itu harus ditegakkan, kewajiban juga harus dilaksanakan.
Nah, ya pasti gue juga kan nagih hak gue itu di mana gitu kan, hak cipta itu gitu kan. Karena pencipta lagu itu adalah belakang layar, orang belakang layar dari kesuksesan seorang penyanyi kayak gitu. Kecuali kalau penyanyi itu juga bisa nyiptain lagu gitu kan. Ya tanpa tanpa pencipta lagu, penyanyi bukanlah apa-apa. Tanpa penyanyi, pencipta lagu juga nggak akan bisa jadi apa-apa kan kayak gitu ya. Dan sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak Lestinya. Sampai saat ini belum ada beritanya. Tapi yang jelas mudah-mudahan memang bisa disikapi dengan bijak, terutama dari terlapornya yaitu Lestinya, juga dari pelapornya yaitu Yani Doresnya kan kayak gitu ya. Mudah-mudahan mereka bisa berbicara dari hati ke hati dengan kepala dingin, gak pakai emosi apalagi gontok-gontokan atau gimana lah, atau mempermasalahkan jadi lebih panjang kayak gitu. Ya bisa aja kan kalau tudingan ketudingan kan bisa apa kan kayak gitu. Namun gue kesampingan hal itulah. Yang jelas memang gue sangat peduli atas hak-hak orang lain. Dalam hal ini adalah pencipta lagu dan juga penyanyi. Namun kalau dengan cara-cara yang sekali lagi harus melibatkan publik, melibatkan halayak, ya sebetulnya kan itu nggak enak juga sebetulnya ya. Kayak katanya kita harus beretika, tetapi itu tidak dengan cara yang beretika. Ya oke, misalkan media sosial atau media massa itu kan dilegalkan. Cuman kan ini ada hal yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan keluargaan juga kan kayak gitu ya. Terkecuali kalau memang dari Anidoresnya itu memang sudah bicara dengan Lesti, pihak Lesti tapi nggak ada jawaban atau nggak ada apa, udah bisa kan udah sangat lama menunggu, ya udah itu kan ya mau gimana lagi, itu urusan mereka lah kayak gitu. Ya semoga ada jalan terbaiknya lah untuk kedua belah pihak. Oke, segitu yang saya sampaikan. Thanks for watching.